Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuruddin yawaddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haikal Hadiyatullah, Magister Hukum, dan yang kami hormati teman-teman kelas TN22A yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam suatu forum presentasi kelompok 8 kami ini. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan otonomi daerah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, asas otonomi daerah terdiri dari A. Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. B. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. C. Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan otonomi daerah yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang baik yang dilakukan oleh daerah kepada masyarakat secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sebuah daerah. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk menggali potensi terbaik dari daerahnya masing-masing. Jika itu dilakukan dengan baik dan maksimal, maka kesejahteraan masyarakat di daerah juga akan ikut terangkat. Hal inilah yang bisa dirasakan masyarakat secara langsung perihal otonomi daerah. Yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Tujuan otonomi daerah ketiga adalah meningkatkan daya saing sebuah daerah. Penggalian terhadap potensi terbaik daerah ini akan menambahkan sisi unik dan keunggulan daerah masing-masing. Usaha itu akan memberikan warna terhadap keanekaragaman dan keunikan sebuah daerah. Hal tersebut tentu akan berdampak pada munculnya usaha untuk menjadi lebih baik dari daerah lain. Dalam hal ini adalah usaha untuk mencari potensi terbaik dari daerah masing-masing. Dengan begitu, maka setiap daerah akan berusaha sekuat tenaga untuk menggali potensi terbaik di daerahnya. Prinsip otonomi daerah. 1. Prinsip kesatuan. Otonomi daerah fokus terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Masyarakat yang ada di sebuah daerah akan menjadi fokus utama bagi kebijakan otonomi daerah untuk memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga diperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. 2. Prinsip nyata.
Pemberian wewenang kepada daerah ini adalah sebagai bentuk nyata dari usaha pemerintah untuk memberikan hak dan kewajiban kepada daerah untuk berperan aktif mengatur aktivitas pemerintahan dan pembangunannya masing-masing. 3. Prinsip penyebaran. Pemerintah memberikan kesempatan kepada daerah untuk aktif dalam mengembangkan daerahnya masing-masing, yang disesuaikan dengan potensi yang ada pada daerah tersebut. 4. Prinsip bertanggung jawab. Pemerintah diharuskan untuk fokus pada sistem penyelenggaraan otonomi. Prinsip ini harus sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab. 5. Prinsip pemberdayaan. Pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan daya guna serta hasil guna dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di suatu daerah. Secara khusus juga terhadap pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Konsep dan dasar hukum otonomi daerah. Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, otonomi daerah memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, agar lebih berdaya mampu bersaing dalam kerjasama dan profesional terutama dalam menjalankan pemerintah daerah dan mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah tersebut. Dasar hukum dilaksanakannya otonomi daerah adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B, Tab MPR nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI Tab MPR nomor 14/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan pemerintah daerah. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.